saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita kembali boleh mendengarkan sebagai dari kebenaran firman Tuhan, renungan dari kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana pada saat ini sama-sama kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan karakter manusia baru. Nah, saudara-saudara, kita akan sama-sama belajar mengenai karakter manusia baru, dan kita sama-sama akan mendalami bagaimana sih sebenarnya karakter dari manusia baru. Nah, sebelumnya kita sama-sama coba membahas dulu atau menggali apa yang dimaksud dengan karakter. Nah, secara umum kalau kita mencari pengertian daripada kata atau pengertian dari apa yang dimaksud dengan karakter. Nah, kalau kita mencari dari artian secara umumnya, saudara, apa yang dimaksud dengan karakter? Nah, di sini saya coba cari tahu apa sih sebenarnya pengertian daripada karakter itu. Karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Nah, saya coba cari kesimpulannya lagi bahwa karakter ini adalah akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan manusia baru? Dalam Efesus yang keempat, ayat yang ke-23 sampai yang ke-24, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui ayat yang ke-23 sampai yang ke-24 dapat menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan manusia baru, yang artinya di dalam ayat yang ke-23 seseorang yang dibaharui di dalam roh dan pikiran. Nah, artinya di sini bahwa manusia baru itu seseorang atau pribadi atau orang yang sudah diperbaharui di dalam roh dan pikirannya. Nah, selanjutnya kita melihat di dalam ayat yang ke-24 apa arti dari manusia baru. Kita perhatikan dalam Efesus yang keempat ayat yang ke-24 dikatakan bahwa supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, melalui ayat ini artinya manusia baru itu orang di dalam Kristus atau seseorang yang dimana sudah mengalami perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru dalam Kristus menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa arti dari manusia baru melalui ayat yang ke-24 ini yang perlu kita garis bawahi yaitu mengalami perubahan. Artinya apa? Artinya adalah bagaimana pribadi ini mengalami pembaharuan dan mengalami perbedaan. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa dalam pasal keempat ayat yang ke-21 sampai yang ke-24 ini kita bisa melihat bagaimana karakter atau bagaimana kita dapat boleh belajar mengenai karakter daripada manusia baru. Dan sebelumnya kita akan sama-sama membahas sedikit dari latar belakang kitab Efesus ini. Kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri ketika ia sedang berada dalam penjara, dan latar belakang jemaat Efesus pada saat itu yaitu bagaimana mereka melakukan penyembahan berhala kepada dewa Yunani yang mereka sebut dewa Artemis. Nah, saudara-saudara terkasih, kita dapat melihat bagaimana sih sebenarnya manusia lama yang dikatakan di dalam suratan Efesus ini. Kita bisa melihat dari ayat yang
22 bagaimana menjelaskan yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Artinya manusia lama itu hanya mengikuti keinginan nafsunya yang membawa mereka pada kebinasaan. Dan kalau kita melihat latar belakangnya di dalam ayat yang ke-17, bagaimana manusia lama itu hanya memiliki pemikiran yang sia-sia. Mereka tidak mengenal dengan Allah dengan baik. Dan kalau kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-18, bagaimana mereka menjadi bodoh karena kedegilan hati mereka. Inilah bagaimana manusia lama yang digambarkan melalui kitab Efesus ini. Dan selanjutnya coba kita lihat bagaimana sih sebenarnya karakter daripada manusia lama. Kita melihat di dalam ayat yang ke-19, dalam Efesus 4 ayat yang ke-19, bagaimana mereka mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Artinya orang yang sangat suka melakukan kecemaran atau dosa. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menjadi hal yang penting. Bagaimana pada saat hari ini, bagaimana saat ini juga kita boleh mengenal bagaimana sebenarnya karakter atau ciri-ciri daripada manusia baru. Nah, saudara-saudara terkasih, di sini saya hanya membahas 2 poin saja bagaimana kita dapat mengenal ciri-ciri daripada karakter manusia baru. Nah, saudara-saudara, di dalam poin yang pertama menjadi hal yang kita boleh sama-sama belajar di dalam ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Nah, saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-18 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18, firman Tuhan mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh daripada, saya ulangi, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Nah, saudara-saudara, melalui ayat ini kita dapat belajar bagaimana sebenarnya karakter atau ciri-ciri daripada manusia baru. Dalam poin yang pertama ini mengatakan bahwa manusia baru itu atau karakter manusia baru itu memiliki pemikiran yang tidak dikuasai dengan hal yang sia-sia. Nah, di dalam kalimat kata pemikiran melalui kata dasar pikir, artinya akal budi atau akal yang sehat. Nah, di sini saya coba mengartikan melalui apa sih sebenarnya pemikiran atau kalimat pikir ini. Artinya adalah seseorang yang memiliki akal yang sehat. Tetapi di dalamnya kita melihat apa yang dimaksud melalui ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Artinya bagaimana orang yang memiliki pemikiran yang tidak dikuasai hal yang sia-sia itu, artinya mereka tidak hidup dalam pelanggaran atau orang yang tidak senang melakukan pelanggaran. Kita garis bawahi orang yang tidak senang melakukan pelanggaran. Artinya apa? Artinya adalah orang yang disiplin dalam hukum, orang yang disiplin akan aturan, orang yang disiplin akan ketetapan. Nah, saudara-saudara terkasih, inilah yang menjadi bahagian yang penting bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, di mana kita tidak menjadi anak yang tidak senang untuk melakukan pelanggaran. Nah, selanjutnya bagaimana orang percaya memiliki pemikiran yang tidak dikuasai hal yang sia-sia, artinya orang yang senang dalam taat akan hukum Tuhan. Nah, saudara, bahwa kita
percaya bahwa orang yang senang dan taat akan hukum Tuhan ini adalah orang yang sangat disenangi oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan sangat menyenangi setiap anak-anaknya untuk taat akan setiap apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka. Artinya orang-orang percaya harus tetap taat setiap apa menjadi kebenaran yang dilakukan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, artinya saudara bahwa manusia baru atau manusia baru didorong menjadi orang-orang yang disiplin. Artinya setiap orang-orang yang percaya akan Kristus didorong untuk menjadi orang yang disiplin akan setiap aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka, agar mereka tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, dalam poin yang kedua kita perhatikan di dalam ayat yang ke-19 dikatakan perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, dalam poin yang kedua ini yaitu kita perlu melihat atau memperhatikan bahwa manusia baru memiliki perasaan yang tidak tumpul. Artinya bagaimana manusia lama itu mereka memiliki perasaan yang tumpul. Manusia tidak tumpul artinya peka terhadap kekudusan. Artinya tidak mengerjakan segala macam nafsu dunia, serakah dan melakukan segala kecemaran. Artinya saudara, di sini manusia baru itu dituntut atau memang manusia baru ini memiliki perasaan yang tidak tumpul. Artinya bagaimana manusia baru ini atau ciptaan baru atau yang hidup dalam kehidupan yang baru dalam Kristus, mereka tetap mengerjakan atau terus merespon akan kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan tetapkan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana firman Tuhan boleh datang pada saat ini kepada kita yang menyaksikan, khususnya dalam acara ini, bagaimana sesuai dengan tema kita, yaitu karakter manusia baru. Bagaimana kita sekali lagi mendalami atau menjadi hal yang penting bagi kita setiap orang yang percaya memiliki karakter manusia baru. Puji Tuhan, biarlah bagaimana melalui 2 poin yang sudah saya jelaskan bahwa manusia baru harus memiliki pemikiran yang tidak dikuasai hal yang sia-sia, dan di dalam poin yang kedua bagaimana manusia baru memiliki perasaan yang tidak tumpul akan setiap kekudusan. Atau manusia lama artinya dalam poin yang kedua memiliki perasaan yang tidak tumpul. Artinya manusia tidak tumpul, yaitu peka terhadap setiap kekudusan. Artinya bagaimana manusia baru tidak suka melakukan setiap kecemaran dan dosa atau melawan akan kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Saya Florina Kristiani mengucapkan terima kasih bagi setiap saudara-saudara yang sudah menyaksikan siaran dalam channel ini. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.